Halo guys, balik lagi sama kita nih. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah menarik dari salah satu olahraga ekstrim yang paling menantang dan memacu adrenalin, yaitu panjat tebing. Mari kita mulai perjalanan kita dari masa lalu hingga masa kini. Panjat tebing telah ada sejak zaman dahulu kala. Pada awalnya, manusia memanjat tebing untuk bertahan hidup, melindungi diri dari binatang buas atau mencari tempat tinggal yang aman. Namun, sebagai olahraga, panjat tebing mulai dikenal di Eropa pada awal abad ke-20. Misalnya di Prancis, terdapat lukisan gua di Lascaux yang menunjukkan manusia purba memanjat tebing untuk mencapai tempat-tempat yang aman dan strategis. Selain itu, di Amerika Utara, suku-suku asli seperti Anasazi juga dikenal memanjat tebing untuk membangun pemukiman di tebing-tebing tinggi. Namun, panjat tebing sebagai olahraga baru mulai dikenal di Eropa pada awal abad ke-20. Pada masa ini, para pendaki mulai melihat panjat tebing sebagai tantangan fisik dan mental, bukan sekadar kebutuhan untuk hidup bertahan. Mereka mulai mengembangkan teknik-teknik khusus dan peralatan yang lebih canggih untuk membantu mereka menaklukkan tebing-tebing yang curam dan berbahaya. Di pegunungan Alpen, misalnya, para pendaki mulai menggunakan tali, paku, dan alat-alat lainnya untuk membantu mereka dalam pendakian. Mereka mencatat rute-rute yang mereka tempuh dan berbagi pengetahuan dengan pendaki lainnya. Inilah awal dari panjat tebing modern yang kita kenal hari ini. Pada tahun 1930-an, panjat tebing mulai populer di Eropa, terutama di pegunungan Alpen. Para pendaki menggunakan peralatan sederhana seperti tali dan paku untuk menaklukkan tebing-tebing curam. Era ini dikenal sebagai zaman keemasan panjat tebing. Zaman keemasan panjat tebing. Para pendaki seperti Hans Dulfer dan Paul Frost menjadi pionir dalam teknik-teknik panjat tebing yang inovatif. Mereka menekankan penting keterampilan dan keberanian, seringkali memanjat tanpa menggunakan alat bantu yang banyak, hanya mengandalkan kekuatan dan teknik mereka. Hans Duever misalnya dikenal dengan teknik Duller Sitz yang menggunakan pendaki untuk tubuh mereka sebagai jangkar saat menuruni tebing. Sementara itu, Paul Price terkenal dengan prinsip yang ketat tentang panjat tebing tanpa alat bantu yang ia sebut sebagai pendakian murni. Pada masa ini, komunitas pendaki tebing mulai berbentuk dengan klub-klub pendaki yang didirikan di berbagai kota di Eropa. Mereka berbagi pengetahuan, pengalaman, dan rute-rute pendakian yang mereka temukan. Inilah awal dari budaya panjat tebing yang kita kenal hari ini, di mana semangat petualangan dan persaudaraan menjadi inti dari setiap pendakian. Di Indonesia, panjat tebing mulai berkembang pada tahun 1960-an. Tentara Nasional Indonesia dan mahasiswa pencinta alam mulai memanjat tebing-tebing di berbagai daerah. Salah satu tebing terkenal yang sering digunakan untuk latihan adalah tebing Citatah di Bandung. Tebing Citatah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu lokasi utama untuk latihan panjat tebing. Tebing ini terdiri dari 3 bagian utama, tebing Citatah 48, tebing Citatah 90, dan tebing Citatah 125. Yang masing-masing dinamai berdasarkan ketinggian. Tebing Citatah 48 misalnya memiliki ketinggian sekitar 40-50 meter dan sering digunakan oleh Kopassus untuk latihan. Pada tahun 1960-an, pasukan TNI AD memulai pelatihan panjat tebing di tebing Citatah. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti tali dan paku untuk menaklukkan tebing-tebing kapur yang curam. Selain TNI, mahasiswa pecinta alam dari berbagai universitas juga mulai menjadikan tebing Citatah sebagai lokasi latihan dan eksplorasi. Seiring berjalannya waktu, tebing Citatah menjadi semakin populer di kalangan pemanjat tebing Indonesia. Selain digunakan untuk latihan militer, tebing ini juga menjadi tempat favorit bagi komunitas panjat tebing untuk berlatih dan mengasah keterampilan mereka. Keunikan batuan kapur di tebing Citatah menjadikan lokasi yang ideal untuk berbagai jenis panjat tebing, mulai dari pemula hingga profesional. FPTI didirikan oleh sekelompok pemanjat tebing yang memulai visi untuk memajukan olahraga panjat tebing Indonesia. Mereka memilih potensi besar yang dimiliki oleh para pemanjat tebing Indonesia dan ingin memberikan dukungan serta fasilitas yang memadai untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut.
Sejak awal berdirinya FPTI telah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pemanjat tebing Indonesia dan memperkenalkan olahraga ini kepada masyarakat luas. Dengan adanya FPTI, para pemanjat tebing Indonesia kini memiliki platform untuk kemampuan mereka di kancah internasional. Banyak atlet panjat tebing Indonesia yang telah meraih prestasi gemilang di berbagai kompetisi internasional, membawa nama Indonesia harum di dunia olahraga. Federasi Panjat Tebing Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan olahraga panjat tebing di Indonesia dengan menyediakan fasilitas, pelatihan, dan kompetisi yang berkualitas. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, FPTI berharap dapat menghadirkan lebih atlet panjat tebing berprestasi yang dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Demonstrasi teknik panjat tebing dan peralatan yang digunakan khusus. Beberapa teknik dasar yang sering digunakan antara lain face climbing, traction climbing, dan fissure climbing. Peralatan yang digunakan meliputi tali, harness, karabiner, dan sepatu khusus. Face climbing adalah teknik di mana memanjat menggunakan tonjolan dan celah di permukaan tebing untuk memanjat. Teknik ini memerlukan keseimbangan dan kekuatan jari yang baik. Traction climbing atau panjat gesekan adalah teknik di mana pemanjat mengandalkan gesekan antara sepatu khusus dan permukaan tebing untuk mendapatkan pegangan. Teknik ini sering digunakan pada permukaan tebing yang halus dan curam. Fissure climbing adalah teknik di mana pemanjat menggunakan celah atau retakan di tebing untuk memanjat. Teknik ini memerlukan keterampilan khusus untuk menempatkan tangan dan kaki dengan tepat di dalam celah. Selain teknik yang tepat, peralatan yang digunakan dalam panjat tebing juga sangatlah penting. Beberapa peralatan dasar yang sering digunakan meliputi tali, harness, karabiner, dan sepatu khusus. Tali dan harness digunakan untuk mengamankan pemanjat selama pendakian. Tali yang kuat dan harness yang nyaman adalah kunci untuk menjaga keselamatan pemanjat. Karabiner adalah alat penghubung yang digunakan untuk mengaitkan tali dengan peralatan lainnya, seperti anchor atau belay device karabiner. Karabiner yang berkualitas tinggi sangat penting untuk memastikan keamanan. Sepatu panjat tebing dirancang khusus untuk memberikan pegangan yang baik pada permukaan tebing. Sepatu ini biasanya memiliki 3 sol karet yang kuat dan fleksibel untuk membantu pemanjat mendapatkan pijakan yang lebih baik. Dengan menguasai teknik yang tepat dan menggunakan peralatan yang sesuai, pemanjat tebing dapat menaklukkan berbagai tantangan yang ada di dalam bebas. Panjat tebing bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang keterampilan, strategi, dan keberanian. Seiring berjalannya waktu, panjat tebing terus berkembang. Kini olahraga ini tidak hanya dilakukan di alam bebas, tetapi juga di dinding-dinding buatan di dalam ruangan. Kompetisi panjat tebing juga semakin populer dengan berbagai kategori seperti speed climbing, bouldering, dan lead climbing. Dinding buatan ini memungkinkan para pemanjat untuk berlatih dan berkompetisi dalam kondisi yang lebih terkontrol dan aman. Selain itu, dinding buatan juga memungkinkan variasi rute yang lebih kreatif dan menantang. Kompetisi panjat tebing juga semakin populer di dunia. Ada berbagai kategori yang dipertandingkan seperti speed climbing, bouldering, dan lead climbing. Speed climbing adalah kategori di mana pemanjat berlomba untuk mencapai puncak dalam waktu tercepat. Kecepatan dan ketepatan gerakan sangat penting dalam kategori ini. Bouldering adalah kategori di mana pemanjat menyelesaikan rute pendek dan teknik tanpa menggunakan tali pengaman. Kekuatan teknik dan strategi sangat diperlukan untuk berhasil dalam bouldering. Lead climbing. Kategori ini di mana pemanjat menggunakan tali pengaman untuk mencapai puncak rute yang lebih panjang dan kompleks. Pemanjat harus mengatur strategi untuk menghemat energi dan memastikan keamanan selama pendakian. Kompetisi panjat tebing internasional menarik perhatian pemanjat dari seluruh dunia. Mereka datang untuk menguji kemampuan mereka dan bersaing dengan yang terbaik di dunia. Dengan perkembangan teknologi dan peningkatan fasilitas, panjat tebing modern terus menarik minat banyak orang. Olahraga ini tidak hanya menantang secara fisik, tetapi juga memberikan kepuasan tersendiri bagi mereka yang mencintai petualangan dan tantangan. Pada tahun 2020, panjat tebing resmi menjadi cabang olahraga di Olimpiade Tokyo. Ini menandai tonggak sejarah penting bagi olahraga ini.
yang semakin diakui di seluruh dunia. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini tentang panjat tebing yang dari awal hingga sekarang sampai ikut ajang olimpiade dan diakui di seluruh dunia. Oke, sebelum aku terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, and share, subscribe video ini, dan nantikan video menarik lainnya. See you the next video guys.